Nah, saya mau ke Pak Stanley lagi nih, Pak. Prodi Destinasi Pariwisata ini kan baru kan ya. Sejauh ini sudah ada pembukaan untuk penerimaan mahasiswa baru belum, Pak? Dan sejauh ini juga seperti apa persiapan Politeknik Negeri Ambon dalam program pendidikan prodi ini? Baik. Yang pertama, Mbak Putri, kita harus minta maaf dulu ya kepada masyarakat Maluku ini. Sebenarnya tahapan untuk penerimaan mahasiswa baru ini ada tahapannya, Bu. Dari bulan Januari itu sudah ada tahapan secara nasional. Tetapi karena kita prodi ini, Destinasi Pariwisata Sarjana Terapan ini, baru kita mendapatkan SK dari kementerian itu di tanggal 14 April kemarin. Dan bersama dengan pimpinan Politeknik kita putuskan bahwa di tahun ini harus kita menerima mahasiswa baru di semester ganjil. Dengan demikian, 2 tahapan penerimaan mahasiswa baru itu kita sudah lewati. Ya, yang sekarang kita sudah lakukan adalah penerimaan mahasiswa baru di tahap ketiga, yaitu lewat jalur mandiri. Jadi saya minta maaf kepada masyarakat Maluku ya, sebagai pimpinan Politeknik, karena kita sudah tidak melaksanakan tahapan 2 itu lagi. Kita sudah ada pada tahapan penerimaan mahasiswa baru lewat jalur mandiri. Itu yang perlu saya sampaikan. Dan saat ini kita sudah membuka, ya, di tanggal 6 Mei kemarin kita sudah membuka penerimaan mahasiswa baru, nanti sampai dengan tanggal 17 Juni besok. Jadi masih lama, jadi silakan untuk semua masyarakat di Maluku, khususnya adik-adik kita yang baru saja menyelesaikan studi dari tingkat SMA, boleh mendaftar di Politeknik Negeri Ambon, khususnya di program studi Destinasi Pariwisata. Terkait dengan itu juga kesiapan kita untuk pelaksanaan perkuliahan, tadi Pak Riko sudah sampaikan juga sedikit, bahwa kita benar-benar sudah siap. Ya, ada proses perkuliahannya ini kan ada 2 modelnya nanti. Kita bisa kuliah langsung di Politeknik, di Politeknik sendiri, juga kita bisa keluar dari Politeknik. Yang tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Riko. Terkait dengan itu maka ada perencanaan-perencanaan yang sudah dilakukan oleh kita di Politeknik terkait dengan nanti fasilitas dan yang lain-lain ya untuk proses perkuliahan. Yang sekarang kita punya yang sudah ada ini untuk kesiapan kita untuk proses perkuliahan, yaitu misalnya lab, ya, lab bahasa asing itu sudah ada. Misalnya pemasaran digital itu sudah ada, ya, lab-lab itu sudah ada. Yang lain itu nanti kita sudah berkoordinasi dan sudah ada MU, ada kerjasama dengan stakeholder kita untuk nantinya kita akan ada dalam proses perkuliahan itu. Itu mungkin kesiapan. Yang pastinya perencanaan kita untuk tahun-tahun berikut itu pasti, ya, semua yang sudah dibutuhkan dalam kurikulum kita akan muat di dalam kesiapan-kesiapan kita untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan. Mungkin itu, Mbak Putri. Oke, namanya sudah diluncurkan berarti segala sesuatunya memang sudah disiapkan dengan matang ya, Pak ya. Oke, saya ke Pak Riko lagi. Pak, prospek kerja di prodi Destinasi Pariwisata sendiri ini kedepannya seperti apa? Karena kita tahu ya bahwa dedek-dedek yang kemudian nanti masuk perguruan tinggi ini kan mempertimbangkan ya, kira-kira kalau ngambil jurusan ini nanti kedepannya mau jadi apa ya. Nah, masih bingung mungkin kalau ngambil jurusan Destinasi Pariwisata mau kerja di mana. Mungkin bisa jelaskan dulu, Pak. Oke, ya. Profil lulusan di program studi Destinasi Pariwisata Sarjana Terapan setelah menempuh 8 semester, kami harapkan ketika lulus lulusan kami dapat menjadi wirausaha di bidang pariwisata, dapat menjadi pengelola objek dan daya tarik wisata, dapat menjadi pendamping masyarakat desa di bidang pariwisata, dapat menjadi ASN juga terkait dengan yang relevan dengan bidang pariwisata. Nah, terkait dengan potensi penerimaan potensi itu ya, potensi di lapangan pekerjaan, kami sendiri pada saat kami menyusun membahas terkait dengan pembukaan program studi Destinasi Pariwisata, kami perlu membangun argumentasi yang tepat terkait dengan bagaimana nantinya lulusan kami ini bekerja, sejauh apa kebutuhan masyarakat, kebutuhan Dudika. Nah, sayangnya kalau keliru mohon dikoreksi nanti, di Provinsi Maluku kami belum dapati data terkait proyeksi tenaga kerja di sektor pariwisata. Itu kami belum dapati. Kalau misalnya ada ya syukurlah gitu. Tapi untuk menyusun argumentasi kami mencari beberapa informasi. Yang pertama adalah kami
kebetulan secara nasional ada destinasi destinasi prioritas nasional. Kami pilih 2 wilayah yang paling terdekat dengan Maluku. Bagaimana kebutuhan tenaga kerjanya, dan kami bangun argumentasi bahwa tenaga kerja kami dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja pada 2 wilayah itu. Itu yang pertama adalah wilayah Morotai, Maluku Utara, dan yang kedua adalah Wakatobi. Nah, di wilayah Morotai, Maluku Utara ini proyeksi kebutuhan tenaga kerja di sektor pariwisata pada tahun 2025 itu 50.000 tenaga kerja, semakin meningkat dari tahun ke tahun, dan pada tahun 2030 diproyeksikan kebutuhan tenaga kerja sektor pariwisata mencapai 70.000 lebih. Itu di Morotai. Sementara di Wakatobi pada tahun 2025 diproyeksikan itu 340-an kurang lebih, dan pada tahun 2030 meningkat menjadi lebih dari 400.000 tenaga kerja yang dibutuhkan. Kami memilih 2 ini, 2 yang paling dekat untuk membangun argumentasi kami. Nah, yang berikut, yang ketiga adalah karena kita fokusnya ke pembangunan wilayah pedesaan. Di Maluku sendiri ada lebih dari 1.200 desa-desa adat di Provinsi Maluku. Nah, kita asumsikan saja, katakanlah kalau semua desa ini mau bergerak untuk pembangunan sektor pariwisata, karena kan tadi pemerintah provinsi telah mencanangkan pariwisata sebagai program unggulan di Provinsi Maluku. Kita asumsikan setengah dari 1.200 desa di Provinsi Maluku ini mereka mau bergerak mau meningkatkan sektor pariwisatanya, which is itu 600 desa. Kita asumsikan juga masing-masing desa itu membutuhkan 5 tenaga kerja profesional di bidang pariwisata untuk membangun desa mereka. 600 desa, dan di masing-masing desa dibutuhkan 5 tenaga kerja, maka dibutuhkan 3.000 tenaga kerja pariwisata yang profesional yang terampil untuk mendukung pembangunan dari 600 desa tadi. Itu kalau misalnya kita asumsikan setengah dari 1.200 desa tadi. Kalau kita pakai patokan 3/4 jadi 900 desa dari 1.200 desa. Kita pakai angka 5, masih pakai angka 5, patokan 5 tenaga kerja, maka kita dapat sekitar 4.500 tenaga kerja profesional yang dibutuhkan untuk pembangunan desa di Provinsi Maluku terkait dengan optimalisasi sektor pariwisatanya. 3 data itu yang kami pakai untuk mendukung argumentasi kami, dan dapat kami simpulkan bahwa tenaga kerja pariwisata ini masih sangat dibutuhkan di baik Provinsi Maluku maupun provinsi terdekat dari Provinsi Maluku. Seperti itu. Oke, dan kemudian juga nanti bisa kerja di industri perhotelan juga ya kan Pak, artinya nggak usah khawatir ya setelah lulus dari prodi destinasi pariwisata akan kerja di mana, masih banyak peluang, bahkan tadi dikatakan bahwa ada kebutuhan di lapangan kerja untuk destinasi pariwisata ini banyak sekali, bahkan ratusan tadi. Jadi jangan khawatir ya Tribuners, dede-dede yang masih bingung, silakan, prodi ini cukup menjanjikan untuk kalian yang mau langsung bekerja setelah kuliah. Dan kalau kita ngomongin soal gaji ya, bicara soal gaji di destinasi pariwisata ini memiliki gaji yang cukup menjanjikan ya Pak ya kalau kita lihat. Nah, untuk yang range gaji ini memang perlu ada disesuaikan dengan jabatan atau kualifikasi yang mereka, di mana mereka posisi, di mana mereka bekerja. Tapi kalau ya mungkin mudah-mudahan menjanjikan lah kayak gitu ya. Nah, itu harusnya sih ya. Dan terakhir mungkin saya mau tahu apa sih harapan Pak Stanley dan juga Pak Riko untuk prodi destinasi pariwisata ini kan istilahnya baru mulai. Nah, harapan untuk kedepannya seperti apa Pak? Mungkin dari Pak Stanley dulu. Baik, Pak Putri, mungkin ya, bukan mungkin ya, yang pasti ya, harapan kita bahwa permen yang pertama dengan pemerintah daerah dulu ya, permen peraturan presiden nomor 68 tahun 2022 itu yang menjadi ukuran kita. Semoga harapan kita bahwa kolaborasi antara pemerintah daerah dan Politeknik Negeri Ambon ini semakin baiklah, bukan semakin baiknya, kita butuh ada saling sinergi antara pemerintah daerah dengan Politeknik, sehingga apa yang tertuang di dalam permen itu dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Bukan kita
meminta bahwa wajib dilaksanakan. Tetapi ini karena peraturan presiden. Dengan demikian poin-poin yang sudah disiapkan oleh peraturan presiden itu nanti kita akan bicara bersama. Ya, dengan demikian harapan semua yang dibutuhkan dari pemerintah ke kita itu yang sangat kita butuhkan. Sehingga revitalisasi yang diinginkan oleh pemerintah itu dia bisa berjalan sesuai dengan kebutuhan. Sedangkan terkait dengan program studi ini, harapan kita bahwa program studi destinasi pariwisata yang ada di Politeknik Negeri Ambon, terkhususnya di jurusan administrasi niaga ini, kita memiliki sumber daya manusia yang sudah ada untuk nantinya kita dalam proses perkuliahan, sehingga yang disebut dengan vokasi yang tadi yang ditanyakan oleh Mbak Putri sendiri, bahwa apa beda vokasi dengan perguruan tinggi, dengan universitas. Ini yang kita butuhkan. Di Politeknik sendiri bahwa kita membutuhkan peningkatan pengetahuan dan keterampilan praktis. Jadi harapan kita, semua anak didik kita atau lulusan kita atau sumber daya manusia kita yang kita siapkan nanti untuk lulusan, mereka bisa melaksanakan seluruh pendidikan mereka itu dengan baik di Politeknik, kemudian mereka bisa diserap, atau bukan diserap ya, mereka langsung bisa ada di dunia kerja dan dunia usaha untuk bisa bekerja langsung. Jadi harapannya semua orang yang ada di berkuliah di Politeknik pasti keluar langsung bisa bekerja. Iya, karena itu sudah punya berbeda. modal tadi Iya. ya Pak ya. Oke. Kalau Pak Riko sendiri gimana Pak? Oke, ini kebetulan ada program studi pertama Ya. di Politeknik Negeri Ambon terkait dengan pariwisata. Harapan saya pribadi agar keberadaan program studi destinasi pariwisata dapat menghasilkan tenaga kerja terampil di sektor pariwisata, dapat mengoptimalisasi pembangunan, pengelolaan sektor pariwisata di masing-masing desa sesuai dengan peruntukan pembentukannya. Dan kami juga berharap, saya pribadi berharap agar geliat pariwisata di Provinsi Maluku dapat semakin meningkat. Yang paling penting hospitality dari masyarakat harus ditingkatkan gitu ya, diperhatikan. Gitu. Oke baik, terakhir mungkin mau promosi ajakan untuk Tribuners di rumah, adik-adik yang baru saja lulus ya, untuk bisa bergabung bersama Prodi Destinasi Pariwisata Politeknik Negeri Ambon. Pak, silakan gimana caranya yang mau mendaftar? Oke, ya. Baik ya. Halo Tribuners semua sekalian, adik-adik, kakak-kakak, papa, mama. Katong mau sampaikan bahwa di Politeknik Negeri Ambon telah dibuka program studi Destinasi Pariwisata Program Sarjana Terapan. Adik-adik dong, saya perlu jauh-jauh untuk kuliah terkait dengan pariwisata, saya perlu keluar ke Maluku karena di Politeknik Negeri Ambon sudah ada. Jangan ragu untuk masuk di Politeknik Negeri Ambon. Kenapa? Karena yang pertama, Katong memiliki program studi destinasi pariwisata program sarjana terapan, memiliki dosen yang kompeten. Yang kedua adalah uang kuliah SPP di Politeknik Negeri Ambon itu sangat terjangkau, Mbak Saudara. Yang ketiga, Politeknik Negeri Ambon memiliki berbagai fasilitas pendukung yang dapat menunjang segala aktivitas terkait untuk proses pembelajaran. Yang keempat, Mbak Saudara dong, kalau masuk di Politeknik Negeri Ambon ada kesempatan untuk memperoleh beasiswa yang nanti akan memudahkan proses pembelajaran nantinya. Yang kelima, kuliah sambil jalan-jalan kalau di program studi destinasi pariwisata program sarjana terapan. Dan yang keenam, yang terakhir, peluang kerjanya masih terbilang luas. Jadi katong tunggu kehadiran Tribuners sekalian, adik-adik dong, jangan ragu masuk di Politeknik Negeri Ambon. Saudara bisa daftar melalui laman akademik.polnam.ac.id. Katong tunggu kehadiran saudara sekalian, Tribuners sekalian. Terima kasih. Oke, kita tepuk tangan dulu dong untuk Prodi Destinasi Pariwisata di Politeknik Negeri Ambon. Sebelum saya tutup, ini ada komentar yang masuk ya di Facebook. Ada dari Kak Bert Spela, sukses untuk Prodi baru pariwisata dan Polnam bergerak maju katanya. Wah. Terima kasih. Artinya bahwa Polnam ini mendapat support juga ya dari masyarakat, dan kita doakan semoga Prodi Destinasi Pariwisata ini kedepannya bisa maju. Amin. Menghasilkan SDM-SDM yang unggul yang pastinya siap dipakai di dunia kerja ya,
nantinya. Dan untuk Polnam secara umum, kalau tadi destinasi pariwisata secara khusus, Polnam secara umum juga bisa lebih maju. Kita tunggu nanti gebrakan-gebrakan baru, mungkin akan ada program-program studi yang pastinya relevan dengan kebutuhan yang ada di Maluku. Kita support terus, nanti mungkin kita bisa main-main juga ke Polnam. Terima kasih banyak Pak Stanley, Pak Riko atas waktunya sudah berbagi bersama kami di Tribun Bahstory untuk Tribuners di rumah. Nah, untuk kalian Tribuners, jangan lupa dede-dede, para orang tua yang masih bingung anaknya mau kuliah di mana, ngambil jurusan apa, ini ada salah satu pilihan baik untuk kalian. Ada prodi destinasi pariwisata di Politeknik Negeri Ambon. Ditunggu dari tanggal 6 Mei sampai 17 Juni. 6 Mei sampai 17 Juni nanti masih panjang, jadi silakan aja bergabung. Kalian juga bisa pantau di media sosialnya Polnam ya, ada Instagramnya dan Facebooknya aktif ya Pak ya. Jadi kalian bisa cari-cari informasi. Kalau misalnya nggak di destinasi pariwisata, masih banyak juga pilihan prodi-prodi lain di Politeknik Negeri Ambon. Dan semoga kalian yang nanti masuk di prodi ini dapat menjadi orang-orang yang punya pengetahuan yang baik di dunia pariwisata, dan kedepannya bisa menjadi orang-orang yang diunggulkan dan bisa membantu untuk mengembangkan potensi pariwisata yang ada di Provinsi Maluku. Akhirnya saya Putri Utami pamit, kita ketemu lagi di Tribun Bahstory edisi berikutnya. Selamat sore, sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.